Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 757. Ekspresi Lin Ruohan curiga. Oke, kenapa kamu ingin memesan 4 presidential suite? Kita berempat, jadi tentu saja kita harus memesan 4 kamar, kata Jian Yuan dengan serius. Wajah Lin Ruohan tiba-tiba memerah. Saya sudah mendapatkan surat nikah dengan saudara Chen, dan kami biasanya tinggal bersama ketika berada di rumah. Sekarang dia sebenarnya ingin memesan 4 kamar. Jelas sekali bahwa dia ingin memisahkan dirinya dari saudara Chen. Lihat bagaimana aku menghadapimu, beraninya kamu menertawakanku. Su Chen sedikit tercengang. Sungguh menyenangkan bisa membawa wanita-wanita ini keluar. Setidaknya aku tidak akan bosan lagi. Setelah kembali ke kamar masing-masing, mereka langsung merapikannya. Setelah itu kami pergi ke restoran di bawah hotel untuk makan malam. Apa pendapatmu tentang hotel yang aku pilih? Jian Yuan berkata dengan agak misterius. Nama hotelnya adalah Mid Levels Hotel. Sesuai dengan namanya, hotel ini dibangun di lereng gunung. Dikelilingi oleh vegetasi yang subur, hampir menyatu dengan alam. Cukup enak, kata Lin Ruohan sambil makan. Apa maksudmu itu cukup bagus? Jian Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Biar ku beritahu, alasanku memutuskan untuk menginap di sini adalah karena ada layanan khusus di sini yang tidak tersedia di hotel lain. Ekspresi Lin Ruohan dan Guo Chanyu bersinar. Layanan khusus apa? Pemandian air panas di puncak gunung. Pemandian air panas. Ya, saya punya teman yang pernah bepergian ke sini sebelumnya dan tinggal di sini. Setelah dia kembali, dia memberitahu saya bahwa gunung ini sebenarnya adalah gunung berapi yang sudah punah, dan di puncak gunung tersebut terdapat sumber air panas alami yang langka, jadi di sana banyak orang yang datang ke sini akan memilih untuk menginap di hotel tingkat menengah dan berendam di sumber air panas. Saya dengar ini memiliki efek mengendurkan otot dan mengaktifkan darah, menutrisi yin, dan menyehatkan ginjal. Setelah mengatakan itu, Jian Yuan memandang Lin Ruohan dan Su Chen dengan senyum tipis. Kalian berdua berada dalam periode yang luar biasa sekarang, jadi kita perlu berenang lebih dalam. Wajah Lin Ruohan seperti buah persik, dia sudah dewasa, dan dia sudah menikah, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Cih, kakakku Chen tidak perlu menebusnya. Lin Ruohan menjawab dengan santai. Jian Yuan dan Guo Chanyu saling memandang, dan senyuman di wajah mereka semakin kuat. Kalau begitu maksudmu, kakakmu Chen sangat cakap dalam bidang itu. Jian Yuan mengedipkan mata dan berkata, pantas saja akhir-akhir ini aku melihat wajahmu memerah. Ternyata kamu diberi makan oleh kakakmu Chen. Aku akan membunuhmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kami tidak sekotor yang kamu kira. Lin Ruohan berkata dengan wajah memerah. Jian Yuan dan Guo Chanyu tertawa terbahak-bahak, tapi Lin Ruohan tersipu karena takut didengar oleh orang lain. Mengenai pemandian air panas, Lin Ruohan menolak. Dia tidak ingin berendam di pemandian air panas bersama orang lain, itu terlalu tidak sedap dipandang. Namun setelah itu saya mendengar dari Jian Yuan bahwa sumber air panas di hotel tingkat menengah adalah sumber air panas. Selain area terbuka umum, ada juga area yang sangat privat. Anda bisa berendam di dalamnya untuk 2 orang, atau sendirian. Dapat dikatakan memberikan pelayanan yang lengkap kepada wisatawan yang datang ke sini. Justru setelah mendengar tentang layanan semacam ini, Lin Ruohan menyetujuinya. Kecuali kakaknya Chen, dia tidak ingin mandi air panas bersama orang lain. Sore harinya, karena kami sudah mengenakan pakaian renang, kami pergi ke puncak hotel tingkat menengah bersama-sama. Meski biaya pemandian air panas mahal, namun tetap tidak bisa menyurutkan semangat orang kaya. Ketika mereka berempat tiba, mereka menemukan banyak orang telah berkumpul di sini. Karena sudah memutuskan untuk mandi air panas, mereka berempat tidak berbaris di depan pintu, melainkan langsung berjalan menuju lobi. Area pemandian air panasnya tidak terlalu besar. Luas totalnya hanya lebih dari 10 meter persegi. Kalau di sini ada 2 orang, kawasannya pas. Saudara Chen, apakah menurutmu baju renangku terlihat bagus? Berdiri di tepi kolam air panas, Lin Ruohan mengenakan bikini hitam dan biasa berputar. Dia menunjukkan semua sosok baiknya di depan Su Chen. Bagus. Untuk mencegah Lin Ruohan mengatakan ada yang salah dengan orientasi seksualnya, Su Chen juga belajar menjadi pintar. Saat ini, selama terlihat bagus, Anda tidak akan salah. Saya harus mengatakan bahwa keinginan Su Chen untuk bertahan hidup masih sangat kuat. Lin Ruohan tersenyum malu-malu dan perlahan memasuki sumber air panas. Dia duduk berdampingan dengan Su Chen, menikmati kehangatan dan kebahagiaan yang dibawa oleh pemandian air panas untuk mereka berdua. Kapan Anda berencana membahas kerja sama? Saya sudah bernegosiasi dengan keluarga Li di Pulau Hong Kong sebelumnya dan berencana pergi ke sana lusa. Kalau begitu saudara Chen, Anda boleh ikut dengan saya. Bagus. Su Chen mengangguk dan setuju, selain Pulau Hong Kong, kemana lagi Anda berencana mencari subkontraktor? Sulit untuk mengatakan ini. Keluarga Hong Kong Li adalah salah satu dari 3 keluarga besar teratas di seluruh Pulau Hong Kong. Prestasi mereka dalam industri pariwisata sangat terkenal di seluruh dunia. Jika kerjasama berjalan lancar, bahkan jika mereka membangun tidak apa-apa untuk mengontrakkan sebagian dari keseluruhannya kepada mereka, tetapi itu tergantung pada kemajuan spesifik dan kualitas negosiasi. Jika ada yang saya kurang puas, maka untuk bagian tertentu, saya mungkin akan mencari mitra lain, mungkin. Petik 2. Oke, karena kamu sudah punya rencana, aku tidak akan bertanya lagi. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani, beritahu aku tepat waktu.
Sebenarnya, aku tidak ingin merepotkanmu, Kakak Chen. Lin Ruohan berkata pelan, dengan kemampuanmu saat ini, banyak hal yang bisa ditangani dengan mudah, bahkan ada orang yang akan datang untuk memberikan layanan door-to-door. Namun hal ini akan kehilangan makna dan esensi berbisnis, dan akan tidak menyenangkan sama sekali. Jika menurutmu begitu, maka kamu memaksaku untuk membantumu menemukan Antonio dan melakukan desain proyek untuk pulau buatan itu, kata Su Chen sambil tersenyum. Tidak apa-apa bagi seorang suami untuk menjadi wanita yang sudah menikah. Jika kamu tidak membantu sama sekali, bukankah itu berarti aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang dan menghidupi pria cantik itu? Menurutku pantatmu gatal. Sedikit. Lin Ruohan menatap ke arah Su Chen. Melihat penampilannya yang kekanak-kanakan, tidak ada yang menyangka kalau dia akan menjadi wanita kaya dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Wow. Saat keduanya sedang bermain-main, pintu kabin pemandian air panas terbuka. Jian Yuan dan Guo Chanyu juga masuk dengan mengenakan pakaian renang. Lin Ruohan dibuat tersipu. Kenapa kamu masih di sini? Datang dan periksa postingan untuk melihat apakah kalian berdua melakukan hal buruk secara diam-diam di sini. Bagaimana mungkin? Karena kamu belum melakukan hal buruk, ayo pergi clubbing bersama. Kebetulan kita berdua tidak menarik untuk dekat. Setelah mengatakan itu, Jian Yuan dan Guo Chanyu juga turun ke kolam air panas dengan senyuman di wajah mereka. Jika pemandangan di depanku dilihat oleh orang lain, mereka mungkin akan iri sampai muntah darah. Tapi saat ini, Su Chen mengerutkan kening. Karena dia merasa ada momentum kuat yang mengalir ke arahnya. Bab 758. Gunung Longjian. Sebagai Gunung Lingshan paling terkenal di Pulau Hong Kong. Nama Lung Kim San terkenal di seluruh Pulau Hong Kong. Setiap ada festival, orang akan datang ke gunung untuk beribadah. Untuk mencari kesehatan yang baik dan cuaca yang baik. Di seluruh komunitas seni bela diri Hong Kong, Gunung Longjian juga terkenal. Banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja membangun kembali tempat tinggalnya di sekitar Gunung Longjian. Dengan cara ini, Anda dapat menyerap lebih banyak energi spiritual dan meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Namun dengan kemampuannya, mereka hanya bisa mendekati Gunung Longjian. Karena seluruh Gunung Longjian telah ditempati oleh keluarga Pulau Hong Kong dan keluarga Zhou. Hanya keluarga Zhou yang dapat membangun tempat tinggal dan tempat kegiatan lainnya dalam jarak 1 kilometer dari Gunung Longjian. Sebagai keluarga terbesar di Pulau Hong Kong, kekayaan keluarga Chow dapat ditelusuri kembali ke 100 tahun yang lalu. Saat itu, Zhou Hongchang, lelaki tua dari keluarga Zhou, adalah subpenguasa Hongmen, organisasi Tiongkok terbesar di Amerika Serikat. Karena pada saat itu diperkirakan perkembangan ekonomi Pulau Hong Kong di masa depan akan meningkat secara eksponensial, Zhou Hongchang melamar orang-orang Hongmen untuk datang ke Pulau Hong Kong untuk melakukan pembangunan. Justru karena kesempatan inilah keluarga Zhou mengakar di Pulau Hong Kong. Saat itu, Zhou Hongchang adalah jurumudi Hongmen di Amerika Serikat, dan dia sangat berkuasa. Ketika dia datang ke Pulau Hong Kong, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengintegrasikan semua keluarga pembudidaya seni bela diri di Pulau Hong Kong. Pada saat itulah keluarga Zhou menetapkan statusnya sebagai keluarga pertama dalam satu kesempatan. Saat ini, lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan kekuatan keluarga Zhou tidak menurun tetapi meningkat. Hal ini pula yang membuat keluarga-keluarga lain di Pulau Hong Kong hanya terlihat setingkat setelah makan malam, mereka mengeluh tidak bisa membandingkan. Di sisi teduh Gunung Longjian, terdapat sebuah villa di seberang gunung. Dan ini adalah base camp bagi mereka yang baru saja tiba di keluarga Zhou. Di puncak Gunung Longjian, terdapat platform seluas sekitar 300 meter persegi. Di tengah peron, ada kasur dengan seorang lelaki tua berjanggut abu-abu duduk di atasnya. Lelaki tua itu berpenampilan polos, mengenakan pakaian berwarna putih, dan hanya terdapat sedikit helai rambut di kepalanya. Sekilas ia terlihat sama dengan lelaki tua yang berlatih Tai Chi di taman, dan tidak ada perbedaan. Namun jika pengalaman hidup dan identitas lelaki tua itu terungkap, semua keluarga di Hong Kong pasti akan memujamu. Nama lelaki tua itu adalah Zhou Mingyun, dan dia termasuk dalam keluarga Zhou saat ini. Sejak 3 tahun lalu, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa, dan dia benar-benar master nomor 1 di Pulau Hong Kong. Di belakang lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya berusia 40-an berdiri dengan hormat. Nama pria parubaya itu adalah Zhou Jinqi, dia adalah putra tertua Zhou Mingyun, seorang master di alam setengah dewa, dan calon pewaris keluarga Zhou. Tiba-tiba, Zhou Mingyun, yang sedang bermeditasi dengan kaki bersila, menatap. Itu seperti firasat akan terjadi sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi pada ayah? Zhou Jinqi bertanya dengan gugup. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia melihat ekspresi seperti itu di wajah ayahnya. Seorang master akan datang. Mendengar kata-kata seperti itu, Zhou Jinqi pun menjadi tegang. Kekuatan orang yang bahkan bisa membuat ayahnya begitu gugup mungkin telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Apakah pihak lain sudah mencapai alam suci? Zhou Mingyun berdiri, melihat ke arah timur. Ia lebih kuat dari seorang master di alam dewa. Kemungkinan besar dia telah memasuki alam ilusi itu. Apakah pihak lain sudah tiba di negeri ajaib? Wajah Zhou Jinqi berubah drastis. Oke, bagaimana ahli seperti itu bisa datang ke Pulau Hong Kong? Saya tidak bisa menjelaskannya sedikit pun. Mari kita pergi dulu dan lihat apa yang terjadi. Zhou Mingyun berkata dengan serius. Ini jelas bukan pertanda baik jika hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Bagus. Ketiga wanita itu berkumpul, dan suasana di kolam air panas seketika menjadi gembira. Karena tempatnya yang kurang besar, mereka berempat pergi ke meja kayu terdekat, minum minuman kesehatan, dan menikmati waktu senggang yang nyaman dan langka. Namun perhatiannya saat ini sama sekali tidak tertuju pada ketiga wanita tersebut.
Karena dia merasakan aura kuat itu melaju ke arahnya. Meski aku tidak tahu siapa yang mengirimkan nafas itu, dan kemana akhirnya akan pergi. Tapi bertemu orang seperti itu di Pulau Hong Kong memang di luar dugaan Su Chen. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya mencapai alam keabadian manusia. Dalam sistem pelatihan dunia seni bela diri, ada 5 tingkatan negeri dongeng. Keabadian fana, keabadian manusia, keabadian bumi, keabadian surgawi, dan keabadian emas. Dan pihak lain telah mencapai alam keabadian manusia. Dia sudah dianggap sebagai master tertinggi di Tiongkok dan tidak tertandingi oleh siapapun. Tapi ada satu hal yang lebih dikhawatirkan Su Chen. Di seluruh sistem pelatihan seni bela diri Tiongkok, mampu berkultivasi hingga tingkat dewa hampir mencapai batasnya. Karena konsentrasi energi spiritual di sini, mustahil mencapai tingkat negeri dongeng jika bukan karena peluang besar. Dan apalagi negeri dongeng, mengingat situasi di dunia seni bela diri Tiongkok, bahkan mencapai alam suci sangatlah sulit. Oleh karena itu, banyak pembudidaya seni bela diri tidak pernah menyangka bisa mencapai tingkat negeri dongeng. Jika suatu hari Anda dapat mencapai alam suci, akan sangat menyenangkan bagi Anda untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Namun kini aura kuat itu setidaknya telah mencapai alam keabadian manusia. Ini juga berarti bahwa pihak lain mungkin bukan dari dunia seni bela diri Tiongkok, tapi dari dunia seni bela diri yang misterius. Su Chen perlahan meminum minuman di atas meja. Dia sudah memiliki tebakan kasar di benaknya, tapi dia belum yakin. Selama kurun waktu ini, saya hanya bertemu dengan 2 orang dari dunia seni bela diri. Salah satunya adalah Zhao Tianren, murid Paviliun Sixiang. Yang lainnya adalah tetua ke-8 dari Paviliun Sixiang. Namun pada akhirnya keduanya mati di tangan mereka sendiri. Jadi sekarang, Master Misterius yang melaju ke sisi ini kemungkinan besar adalah seseorang dari Paviliun Sixiang. Apa yang kamu lakukan? Baju renangku bertali. Kamu benar-benar ingin aku telanjang, bukan? Di kolam air panas, Jian Yuan menutupi dadanya dengan tangannya dan berteriak keras. Kamu mengolok-olokku setiap hari, sekarang kamu harus merasakan sakitnya. Lin Ruohan berkata dengan bangga. Sudah kubilang, jangan paksa aku mengambil tindakan, atau aku akan menelanjangimu. Gadis seksi, aku baru saja melepaskan ikatan baju renangmu, bagaimana aku bisa memainkannya begitu keras? Kata Lin Ruohan sambil tersenyum percaya diri. Kalian tinggal di sini sebentar, aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas. Kata-kata Su Chen memecah suasana di mana ketiga wanita itu tertawa dan bercanda. Saudara Chen, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Kamu tidak perlu tinggal di sini, aku akan kembali sebentar lagi. Setelah Su Chen selesai berbicara, dia mengambil pakaiannya dan berjalan keluar sumber air panas. Tidak peduli siapa yang datang, selalu bermanfaat untuk keluar dan mencari tahu. Jika itu benar-benar datang kepadamu, potong saja. Jika tidak, akan mudah untuk menakuti Lin Ruohan dan yang lainnya. Bab 779. Pada saat ini, di langit di atas alun-alun sumber air panas, berdiri seorang lelaki tua berpakaian putih. Dilihat dari penampilannya, usianya setidaknya harus lebih dari 100 tahun. Dengan tangan di belakang punggung, dia berdiri dengan bangga di udara, seperti dewa tua di langit. Nama orang tua itu adalah Gu Hongfeng, dan dia adalah tetua Paviliun Sixiang. Beberapa hari yang lalu, Paviliun Sixiang memutuskan untuk merekrut Su Chen sebagai muridnya dan mengadakan pertemuan perekrutan di dunia sekuler, mencoba mencari murid berbakat dan berkualitas tinggi lainnya untuk memperkuat penampilan Paviliun Sixiang. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka tidak hanya gagal merekrut satu murid pun, tetapi saudara junior ke-8 mereka juga meninggal di dunia sekuler. Yang lebih tidak bisa diterima lagi adalah wanita tertua di Paviliun Sixiang mereka dipukuli oleh Su Chen. Ketika berita itu sampai ke Paviliun Sixiang, sekte itu berada dalam kekacauan. Sudah ribuan tahun sejak Paviliun Sixiang didirikan, dan ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Jika itu untuk sekte besar lainnya di dunia seni bela diri kuno, maka itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatan mereka pada awalnya lebih unggul dari Paviliun Sixiang. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak memiliki peluang atau kemampuan. Namun kini, dia diintimidasi oleh seorang seniman bela diri dari dunia sekuler. Ini tidak bisa diterima oleh mereka. Jadi Gu Hongfeng berinisiatif meminta bantuan dan bersiap menangani masalah ini secara pribadi. Konflik antara Paviliun Sixiang dan Su Chen telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Dia harus dibawa kembali ke Paviliun Sixiang dan dieksekusi di Lingqi, agar reputasi Paviliun Sixiang dapat diperbaiki. Ketika Gu Hongfeng tiba di sini, Zhou Mingyun dan Zhou Jinqi dari keluarga Zhou juga tiba. Namun, karena tekanan kuat Gu Hongfeng, mereka hanya bisa berdiri di tengah gunung dan mengamati situasinya dengan cermat. Ayah, bisakah kamu melihat kekuatan pria itu? Melihat gambar putih di udara, Zhou Jinqi menggigil. Dia menemukan bahwa meskipun dia telah mencapai alam setengah dewa, dia adalah sosok yang terkenal di seluruh Hong Kong dan bahkan Tiongkok. Tapi di hadapan lelaki tua berkulit putih itu, aku merasa rendah hati seperti semut. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bernapas dengan keras. Pada saat ini, ekspresi Zhou Mingyun sangat gugup. Jika tebakanku benar, orang itu seharusnya telah mencapai alam abadi. Ninsen. Zhou Jinqi jelas merasakan kepalanya berdengung. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak. Itu adalah negeri dongeng ilusi. Ada alam suci di atas alam ilahi, dan di atas alam suci adalah negeri dongeng yang sangat halus. Namun di dunia sekuler, kecuali Anda menemukan peluang besar, sangatlah sulit untuk mencapai tingkat negeri dongeng dengan tipisnya energi spiritual di sini. Ayah,
Di antara sekte dan keluarga di dunia sekuler, seharusnya hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai tingkat negeri dongeng. Zhou Jingqi bertanya dengan berani. Ekspresi Zhou Mingyun menjadi serius. Setelah beberapa detik terdiam, dia berbicara. Jika perkiraan saya benar, senior yang mengudara tidak boleh berasal dari sekte atau keluarga di dunia sekuler. Apakah maksud ayah dia berasal dari dunia seni bela diri kuno? Kata Zhou Jingqi dengan mata terbelalak. Seharusnya benar. Zhou Mingyun menghela nafas, matanya menunjukkan kerinduan yang tak terbatas. Di dunia sekuler, orang yang paling berkuasa seharusnya adalah 3 pemimpin brigade pengawal. Namun hingga saat ini, mereka hanya bertahan di alam keabadian. Setelah bertahun-tahun, mereka masih belum melewati ambang keabadian manusia. Titik. Dan Master di Langit telah mencapai alam keabadian manusia, yang berarti mereka berasal dari sekte di dunia seni bela diri kuno, tetapi mereka tidak diketahui yang mana. Zhou Jingqi mengangguk dan menyetujui pernyataan ayahnya. Selain orang-orang di dunia seni bela diri kuno, seharusnya tidak ada master seperti itu di dunia sekuler. Tapi oke, mengapa orang-orang dari dunia seni bela diri kuno datang ke Pulau Hong Kong? Dunia seni bela diri kuno selalu menjadi tempat yang lebih keras daripada dunia seni bela diri. Lihatlah Master di Langit, auranya memancar dan penuh kekerasan. Dia jelas mencari seseorang untuk membalas dendam. Seharusnya tidak ada yang salah dengan ini. Tetapi di dunia seni bela diri Tiongkok, bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun tahu bahwa orang-orang di dunia seni bela diri kuno tidak mudah untuk diajak main-main, dan sekte di dunia seni bela diri kuno bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Titik. Siapa yang akan memprovokasi mereka? Sulit untuk mengatakan ini. Mungkin pihak lain tidak mengetahui bahwa pihak lain berasal dari dunia seni bela diri kuno, jadi dia menimbulkan masalah, dan mungkin dia datang untuk membalas dendam. Saya kira inilah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskannya. Zhou Jingqi mengangguk dan berkata, tapi saya sangat ingin tahu apakah mereka yang berani menyinggung orang di dunia seni bela diri kuno memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Saya juga sangat penasaran. Zhou Mingyun berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini saya melihat seorang master di alam manusia abadi. Saya seharusnya bisa belajar banyak ketika saya melihatnya mengambil tindakan, dan itu juga akan membantu untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri. Zhou Jingqi tersenyum dan berkata, Ayah, menurutku tidak. Prajurit tingkat abadi telah mencapai alam halus. Seperti kata pepatah, jalannya rumit dan jalannya sederhana. Pada level mereka, aku khawatir mereka bisa membunuh lawannya hanya dengan 1 pukulan. Lambaian tangan mereka. Sepertinya tidak mudah untuk belajar dari master level ini. Zhou Mingyun tertawa terbahak-bahak, apa yang Anda katakan masuk akal, tapi bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh kita lewatkan. Aku tahu, Ayah. Untuk menyembunyikan keberadaan mereka, keluarga Zhou dan putranya sekali lagi menyembunyikan tubuh mereka agar orang lain tidak dapat menemukannya. Selalu menunggu orang lain muncul. Berjalan di luar alun-alun sumber air panas, Su Chen menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara dan melayang ke udara. Melihat Su Chen berdiri di udara, ayah dan anak keluarga Zhou tampak terkejut. Tidak ada keraguan bahwa pemuda yang melompat ke udara adalah lawan dari lelaki tua itu. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, dia baru berusia awal 20-an. Jangan bicara tentang apakah dia cocok dengan lelaki tua berkulit putih, tapi kemampuannya mengendalikan angin saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah mencapai alam dewa. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang nyata. Dia sungguh jenius. Seperti yang diharapkan, kamu datang dan tidak mengecewakanku. Dengan cara ini aku masih bisa mengagumimu. Suara serak datang dari jauh dan dekat, dan dia berdiri di hadapan Su Chen. Su Chen mengangkat alisnya dan melirik ke arah Gu Hongfeng, dan seperti yang dia duga, kekuatannya telah mencapai alam keabadian manusia. Kamu berasal dari Paviliun Sixiang. Benar, saya Gu Hongfeng, Tetua Agung Paviliun Sixiang. Anda tidak hanya melukai wanita tertua kami, tetapi juga membunuh adik laki-laki saya yang ke-8. Tentu saja, saya akan membalas dendam kepada Anda atas balas dendam besar ini. Dia sebenarnya dari Paviliun Sixiang. Mengetahui identitas lelaki tua itu, Zhou Mingyun tampak ngeri. Ayah, apakah kamu tahu Paviliun Sixiang? Tentu saja, Paviliun 4 Gajah adalah sekte seni bela diri kuno yang nyata, dan dia juga merupakan tetua agung dari Paviliun 4 Gajah. Kekuatannya pasti tak terduga. Bab 760. Kalau dilihat dari sini, anak berbakat itu mungkin akan mati hari ini. Zhou Jingqi berkata dengan rasa kasihan. Mampu mencapai alam dewa di usia yang begitu muda jelas merupakan suatu kejeniusan yang jarang terlihat dalam 1000 tahun di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika Anda berlatih dengan baik di masa depan, Anda pasti akan mendominasi dunia seni bela diri. Tapi hari ini, dia bertemu dengan Tetua Agung Paviliun Sixiang, dan dia mungkin akan binasa. Karena kamu di sini untuk membalas dendam, ayo lakukan. Saya harap kamu bisa memberi saya kejutan. Su Chen berdiri di udara dan berkata dengan tenang. Tidak ada keraguan bahwa Gu Hongfeng adalah lawan terkuat yang dia temui sejak kembali ke Tiongkok. Lawan seperti dia yang berada di alam abadi pasti menarik untuk dilawan. Zuzi yang bodoh, aku akan memberitahumu hari ini betapa kuatnya aku, Gu Hongfeng. Saat dia selesai berbicara, dia melihat tubuh Gu Hongfeng bergegas menuju Su Chen dengan kecepatan kilat. Dan dengan kecepatan seperti itu, keluarga Zhou dan putranya bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Dia memang ahli di alam manusia abadi. Zhou Mingyun menghela nafas. Dia menyadari bahwa pikirannya masih terlalu naif.
Seperti yang dikatakan putranya, ketika seseorang dengan kekuatan ini mengambil tindakan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Terlalu lambat. Berhentilah bersikap sombong. Dengan kutukan marah, Gu Hongfeng meninju dan memukul Su Chen. Ledakan. Gelombang udara yang kuat menyebar dari tempat keduanya bertemu, dan menyebar ke segala arah. Itu sebenarnya diblokir. Gu Hongfeng tampak terkejut. Meskipun dia hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk gerakan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia cegah. Yang sama ngerinya adalah keluarga Zhou dan putranya. Mereka awalnya mengira bahwa kekuatan Su Chen paling banyak berada pada tingkat suci, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertahan melawan serangan Tuan Abadi Manusia dengan satu gerakan. Terlalu kuat. Jika saya tidak bisa menahan diri dari gerakan lemah seperti itu, lalu bagaimana saya bisa bertahan? Su Chen berkata sambil tersenyum, tidak merasa gugup sama sekali. Kamu baru saja bertahan melawan salah satu gerakanku, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah satu serangan gagal, Gu Hongfeng melancarkan serangan lainnya. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, angin di langit sepertinya telah menjadi senjatanya. Dengan bantuan kekuatan, gerakannya diperkuat berkali-kali dari udara tipis, yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu bukan langkah yang buruk. Su Chen berkata sambil tersenyum, lalu menggerakkan tubuhnya dan menghadap Gu Hongfeng tanpa rasa takut. Bang bang bang. Secara seri, keduanya bertukar ratusan gerakan. Sulit untuk menentukan pemenang untuk sementara waktu, dan pertarungannya sengit. Berdiri di tengah gunung, otak ayah dan anak keluarga Zhou mengalami kekacauan, dan seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Di usia yang begitu muda, dia bisa bertarung dengan master di alam manusia abadi sedemikian rupa. Dan dia baru berusia 20-an. Dengan bakat seperti itu, dia sudah cukup untuk disebut monster. Orang tua, sepertinya kamu hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Hati Gu Hongfeng bergetar, dia melawan ratusan gerakan bersamanya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam setiap gerakan, tapi dia masih tidak berdaya melawannya. Bukankah dia masih punya beberapa kartu truf? Nak, apa maksudmu? Itu tidak menarik. Su Chen berkata sambil tersenyum, aku sudah lama bertengkar denganmu hanya untuk bersenang-senang denganmu. Sekarang sepertinya kekuatanmu tidak begitu bagus, jadi tidak perlu melanjutkan. Bermain. Pergilah ke neraka. Apa katamu? Sebelum Gu Hongfeng bisa bereaksi, tubuh Su Chen melintas, dengan jejak cahaya hitam, seolah-olah telah menyatu dengan kegelapan. Ketika dia muncul lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berada di sisi Gu Hongfeng, dengan dua jari menusuk jantung Gu Hongfeng. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Gu Hongfeng menatap, dan kekacauan muncul di hatinya. Dia adalah master di alam abadi, tapi dia ditusuk tepat di jantungnya dengan dua jari. Aku sudah memberitahumu bahwa Pavilion Xixiangmu adalah sekte sampah di mataku. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Kali ini, Gu Hongfeng benar-benar percaya bahwa dia bisa membunuhnya dengan mudah. Maka tidak ada keraguan bahwa Master Pavilion tidak bisa menjadi lawannya. Dan dia cukup berkualitas. Dia tidak membual saat mengatakan ini. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Gu Hongfeng memuntahkan darah, jatuh langsung dari udara ke pegunungan, dan menjadi santapan anjing liar di pegunungan. Setelah membunuh Gu Hongfeng, Su Chen tidak tinggal terlalu lama dan kembali ke pemandian air panas dalam sekejap. Dia benar-benar membunuh Gu Hongfeng. Tindakan Su Chen membuat keluarga Zhou dan putranya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Itu adalah master di alam manusia abadi, dan dia juga merupakan tetua agung dari Pavilion 4 Gajah dari Sekte Bela Diri Kuno. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh pemuda berjari dua itu. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Jin Qi, sepertinya orang hebat telah tiba di Pulau Hong Kong. Aku merasa hidupku sia-sia selama bertahun-tahun. Dia selalu percaya bahwa dia tidak akan bisa memasuki alam suci dalam waktu 100 tahun. Sekarang sepertinya saya salah total. Pemuda tadi, yang baru berusia 20-an, memiliki kekuatan untuk membunuh Tuan Abadi. Dibandingkan dengan dia, Tuan nomor satu di Pulau Hong Kong, bukanlah apa-apa. Ayah, apakah kamu ingin menyelidikinya secara diam-diam? Jika keluarga Zhou kita bisa berteman baik dengan pria kuat seperti dia, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan keluarga Zhou di masa depan. Tunggu. Zhou Mingyun berkata, seorang master seperti dia paling muak dengan seseorang yang diam-diam menyelidikinya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Aku tahu, ayah. Di aula pemandian air panas, Lin Ruohan dan 3 orang lainnya sudah keluar dan duduk di tempat istirahat di lantai 2, masing-masing memegang secangkir kopi panas, menunggu Su Chen kembali. Wanita cantik, apakah kamu sedang menunggu seseorang di sini? Saat ketiga wanita itu sedang mengobrol, seorang pemuda tegap datang dari jauh. Pria muda itu mengenakan setelan jas yang bagus dan tampak seperti pria sejati. Menunggu seseorang, ada apa? Lu Yuan menyilangkan kakinya dan berkata dengan tenang. Saya tidak tahu apakah saya bisa seberuntung itu menjadi orang yang Anda tunggu-tunggu. Ini kartu nama saya. Saat dia berbicara, pemuda itu mengeluarkan sebuah kartu nama. Industri Hong Sen, manajer umum, Fu Chuanzi. Ternyata dia adalah manajer umum, kata Jian Yuan tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Wanita cantik ini, saya rasa Anda salah paham. Jabatan manajer umum hanya sementara, karena presiden grup adalah ayah saya. Dalam beberapa tahun, saya akan mengambil alih darinya. Setelah Fu Chuanzi selesai berbicara, ekspresi bangga muncul di wajahnya.
Apalagi dari aksen beberapa dari mereka, saya kira mereka berasal dari daratan, jadi mereka tidak tahu banyak tentang industri Hun Sen kami. Kami adalah perusahaan besar dengan nilai pasar 2 miliar, dan kami tidak sebanding kepada perusahaan kecil biasa. Bersambung,